Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama ibu Wirda Hasanah, alamat Kelurahan Kota Siantar. Oke, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapa di sini ketua kelasnya? Oke, nanti catat yang tidak hadir ya di jam terakhir nanti kasih ke ibu. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak ibu masih ingat gak pelajaran kita minggu yang lewat? Oh, masih dong ya. Oke, kita lanjut ke pelajaran kita pada hari ini, yaitu sejarah perkembangan hadis. Oke, ada yang tahu nggak apa pengertian dari hadis? Oke, ibu jelaskan dulu ya. Hadis atau sunnah merupakan sumber ajaran yang kedua setelah Al-Quran jika dilihat dari segi periwayatannya. Dicatat ya, dicatat. Hadis atau sunnah merupakan sumber ajaran agama Islam yang kedua setelah Al-Quran jika dilihat dari segi periwayatannya. Kemudian hadis menurut istilah adalah ucapan atau perbuatan atau penetapan yang dinisbatkan kepada Nabi atau segala sesuatu yang ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut ke sejarah perkembangan hadis, di mana di sini dijelaskan sejarah perkembangan hadis itu ada 4 ya, ada 4. Yang pertama pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini cara Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu dengan kata-kata atau media tulis. Contohnya sama seperti Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran ya. Dulu Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran dengan kata-kata, misalkan Nabi ke masjid-masjid atau ke tempat-tempat perkumpulan majelis taklim gitu, Nabi mengadakan di situ berceramah atau berdakwah. Yaitu yang kemudian pada masa yang kedua, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana ibu akan menyebutkan satu persatu dari nama-nama Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada siapa? Ya betul, ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada Umar bin Khattab, dan yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita lanjut ke masa yang ketiga, yaitu pada masa tabi'in, di mana pada masa tabi'in ini para murid sahabat juga sudah banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Kemudian pada masa tabi'in juga hadis sudah disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Kemudian pada masa itu juga para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Mereka menyebar ke berbagai wilayah negara Islam, yaitu mereka menyebarkan hadis gitu, mengajarkan hadis kan. Yaitu pada masa yang keempat, yaitu pada masa tabi'in. Yaitu adapun hadis dibukukan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ya betul sekali. Oke, kita lanjut kepada pembelajaran yang terakhir, yaitu menganalisis ibrah dari perkembangan hadis. Dimana anak-anak ibu ada yang tahu nggak pengertian dari ibrah itu sendiri? Oh, belum tahu ya. Oke, akan ibu jelaskan, akan ibu beritahu. Pengertian dari ibrah adalah, ibrah artinya mengambil pelajaran dari pengalaman atau peristiwa daripada masa lampau, dimana jika kita kaitkan dengan sejarah perkembangan hadis, yaitu mengambil ibrah dari sejarah perkembangan hadis, itu artinya kita mengambil pelajaran atau pengalaman dari peristiwa perkembangan hadis pada masa lampau. Ya, contohnya di sini kan seperti kita membaca buku-buku sejarah pada masa lalu kan, sejarah perkembangan hadis gitu. Dari situ setelah kita baca, kita mengambil pelajaran gitu, kita mengambil ibrah dari sejarah perkembangan hadis tersebut, sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-harinya gitu. Oke. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Anak-anak ibu ada yang kurang paham nggak pada materi kita pada hari ini?
Oh, sudah paham ya. Oke, baik, Ibu simpulkan materi kita pada hari ini, yaitu adapun kesimpulannya sejarah perkembangan hadis yaitu ada 4 masa, di mana masa yang pertama pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini cara Nabi menyampaikan hadis yaitu dengan kata-kata atau dengan media tulis, sama seperti Al-Quran. Nabi menyampaikannya melalui dakwah. Kemudian pada masa yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana kita ketahui Khulafaur Rasyidin berjumlah 4, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Kemudian yaitu pada masa tabi'in, di mana pada masa tabi'in ini para murid sahabat juga sudah banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Kemudian pada masa tabi'in juga hadis sudah disusun dalam sebuah kitab yang beraturan ya. Kemudian juga para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Para ahli hadis atau para sahabat menyebar ke berbagai negara Islam, yaitu mereka ingin menyebarkan, yaitu mereka ingin mengajarkan atau memberitahu gitu, atau pokoknya mengajarkan lah ya gitu, mengajarkan hadis, menyebarkan hadis. Kemudian yaitu pada masa yang terakhir pada masa tabi'in, itu sebagaimana kita ketahui pun adapun hadis dibukukan yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Oke, mungkin sekian pelajaran kita pada hari ini. Tugas anak-anak ibu di rumah yaitu mempelajari lagi materi kita pada hari ini. Minggu depan ibu tanya satu-satu, harus pada tahu ya. Oke, demikian yang tadinya kita awali dengan bacaan basmalah dan sekarang kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for everything. Thank you for watching, reading and listening. Bye bye.